kamu mendengar tentang gambar cadas? Gambar cadas merupakan gambar prasejarah yang dibuat pada permukaan batuan, dinding gua, dan tebing dalam bentuk kuasan, coretan, goresan, pahatan, dan stensil. Gambar cadas ini memiliki beberapa jenis seperti yang pertama, imaji zoomorphic atau gambar berbentuk tubuh hewan. Kedua, imaji anthropomorphic atau gambar yang bentuknya menyerupai manusia. Yang ketiga, imaji cap tangan atau gambar yang bentuknya menyerupai tangan manusia. Dan yang terakhir, imaji simbol atau gambar yang bentuknya geometris. Di Indonesia, gambar cadas tersebar di berbagai daerah dengan beragam jenis imaji, warna, dan bentuk situs. Seperti pada kawasan Maros Pangkep, Sulawesi Selatan, gambar cadas yang ditemukan diperkirakan dibuat sekitar 45.500 tahun yang lalu. Di sini jenisnya adalah imaji zoomorphic dalam bentuk gambar babi rusa berwarna merah pada situs gua. Selain itu juga terdapat imaji dalam bentuk adegan perburuan yang berusia minimum 43.900 tahun yang lalu. Selanjutnya pada kawasan Sangkulirang, Kalimantan Timur. Gambar cadas yang ditemukan diperkirakan dibuat sekitar 40.000 tahun yang lalu dengan jenis imaji zoomorphic berwarna merah pada situs gua. Lalu pada kawasan Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Gambar cadas yang ditemukan diperkirakan dibuat sekitar 3.000 tahun lalu dengan jenis imaji anthropomorphic berwarna putih pada situs batu besar atau boulder. Lantas, siapa yang membuat gambar cadas tersebut? Para peneliti membagi hal ini ke dalam 3 fase. Fase pertama yaitu pada zaman es. Pembuat gambar cadas pada zaman ini adalah masyarakat prasejarah yang aktivitasnya berburu. Mereka membuat gambar cadas berjenis imaji zoomorphic dan imaji cap tangan dengan warna merah dan merah gelap. Fase kedua yaitu masih pada zaman es. Pembuat gambar cadas pada zaman ini adalah masyarakat prasejarah yang aktivitasnya pemburu pengumpul. Mereka membuat gambar cadas berjenis imaji cap tangan dan imaji anthropomorphic dengan warna merah, merah gelap, dan ungu. Fase 3 yaitu pada zaman maritim. Pembuat gambar cadas pada zaman ini adalah bangsa Austronesia dengan kebudayaan maritimnya. Mereka membuat gambar cadas seperti gambar perahu, alat-alat seperti kapak, alat yang menyerupai pistol dengan warna merah, merah gelap, ungu, hitam, dan putih. Tentunya gambar cadas ini dibuat bukan tanpa maksud, melainkan dibuat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Selain itu, gambar cadas juga menunjukkan bukti tentang adanya kegiatan hidup manusia di dalam gua pada masa prasejarah. Kemudian, bahan baku apa saja yang digunakan masyarakat prasejarah dalam membuat pigmen atau zat warna pada gambar cadas? Yang pertama, pigmen merah gelap dan merah. Bahan utama pigmen merah gelap dan merah adalah mineral ocher yang berwarna merah dan mengandung senyawa hematite. Pigmen ungu. Bahan utama pigmen ungu adalah mineral ocher yang berwarna merah dan mengandung senyawa hematite, serta dengan perlakuan pemanasan atau pembakaran. Pigmen hitam. Bahan utama pigmen hitam adalah mineral ocher yang berasal dari karkoal atau arang, serta dengan perlakuan pemanasan atau pembakaran. Pigmen putih. Bahan utama pigmen putih adalah mineral kalsit, mineral gypsum, dan mineral kaolinit tanpa perlakuan pemanasan atau pembakaran. Pigmen kuning. Bahan utama pigmen kuning adalah mineral ocher yang berwarna kuning dan mengandung senyawa geotite tanpa perlakuan pemanasan atau pembakaran. Yang terakhir, pigmen coklat. Bahan utama pigmen coklat adalah mineral ocher yang berwarna coklat dan mengandung senyawa lepidochrokite tanpa perlakuan pemanasan atau pembakaran. Dalam pembuatan pigmen gambar cadas, terdapat 2 teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik penggerusan. Teknik ini dilakukan dengan cara menumbuk bahan baku dan kemudian dilanjutkan dengan penggerusan. Selanjutnya, teknik pemanasan. Teknik ini dilakukan melalui proses pemanasan bahan baku di atas api terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penggerusan.
Saat ini, gambar cadas banyak ditemukan dalam kondisi rusak, bahkan terancam punah. Seharusnya, jejak dan bukti sejarah ini harus kita jaga bersama sebagai sumber perkembangan ilmu pengetahuan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, itulah penjelasan singkat tentang bahan baku dan teknik pembuatan pigmen gambar cadas prasejarah di Indonesia. Semoga tontonan ini bermanfaat, dan terima kasih.